Sebenarnya mungkin dijelasin nih ke sobat-sobat Praja, kemarin apa tujuan dan fokus utama Praja diturunkan ke lapangan? Oke, untuk tujuan dan fokus utama kami. Hai Sobat Praja, kembali lagi bersama kami di episode 5 Finisi Talk, Pojok Harmoni dan Inspirasi Praja IPDN. Dengan saya, Praja Muda Putri Dialova Azalia Afif. Nah, di kesempatan hari ini kita akan sharing-sharing mengenai Praja IPDN yang kemarin langsung turun dalam misi kemanusiaan membantu penanganan pasca bencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Yang kita tahu bersama, bencana kemarin sangat meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, di depan kita sudah ada Praja yang kemarin langsung terjun ke lapangan. Mungkin sebelum kita mulai bincang-bincang hangat kita pada kesempatan kali ini, mungkin bisa nih diperkenalkan dulu dirinya ke sobat-sobat Praja di luar sana. Halo Sobat Praja, perkenalkan saya Praja Muda Lutfi Arifin, selaku Senapati Praja Muda Kampus IPDN Sulawesi Selatan. Saya di sini sebagai salah satu Praja yang melakukan pengabdian di Kabupaten Aceh Tamiang kemarin. Nah, oke. Gimana kabarnya Lutfi? Baik? Alhamdulillah baik pada hari ini. Oke, mungkin biar kita nggak canggung, nggak nervous, dan biar lebih semangat, kita ini santai aja ya. Kita ucapin bareng-bareng nih slogan kita yang di depan tadi. Tahu apa perlu aku contohin dulu? Boleh Kak dicontohkan? Oke, aku contohin dulu ya. Jadi kalau aku bilang Finisi Talk, jawabnya Pojok Harmoni dan Inspirasi Praja IPDN. Oke? Oke Kak. Bisa langsung kita coba Langsung, aja? Kak. Oke. Aku mulai ya. Finisi Talk, Pojok Harmoni dan Inspirasi Praja IPDN. Oke. Ini masih awal pertama. Oke, nggak apa ya, masih awal-awal. Masih awal, nggak apa-apa. Oke, jadi kita hari ini bakal bincang-bincang santai aja dan Lutfi mungkin bisa sharing pengalaman kemarin pada saat berada di Kabupaten Aceh Tamiang bersama rekan-rekan yang lain ya. Nah, yang mau aku tanyain pertama kali nih, gimana ya pas awal banget Lutfi dan rekan-rekan lainnya datang ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk proses penanganan pasca bencana kemarin. Mungkin bisa diceritakan ke sobat-sobat Praja di luar sana. Pada saat kami di sana tiba, itu bagaimana yang kami lihat itu adalah di sepanjang jalan, kemudian juga pemukiman warga dan perkantoran warga itu sangat kacau dan hancur lah. Bisa kita lihat dari dalam bus, di lewat jendela bus itu kita lihat bahwa sangat parah terdampak akibat terjadinya banjir kemarin. Kita bisa lihat juga dari media sosial ya, benar-benar itu isinya semuanya kanan kiri lumpur, rumah warga, perkantoran, banyak juga batang-batang pohon ya, saya lihat itu berserakan di mana-mana. Baik, kalau untuk Lutfi dan rekan-rekan sendiri diterjunkan langsung ke lapangan ini, kan pastinya ada tujuan dan target-target tertentu ya. Sebenarnya mungkin jelasin nih ke sobat-sobat Praja, kemarin apa tujuan dan fokus utama Praja diturunkan ke lapangan? Untuk tujuan dan fokus utama kami, itu kami bagaimana caranya supaya bisa pelayanan publik yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang itu bisa kembali berjalan dengan normal, dengan membersihkan perkantoran dan sekitarnya, kemudian bagian dalam kantor, dan bagaimana kami bisa menyelamatkan atau mengamankan arsip atau dokumen yang masih bisa kami selamatkan kemudian untuk digunakan pada pelayanan publik selanjutnya. Oke, baik. Berarti kan fokusnya itu bukan hanya sekedar membersihkan saja ya, tapi kembali melihat-lihat lagi apakah ada dokumen atau arsip atau mungkin benda-benda lainnya yang masih bisa digunakan ke depannya. Betul. Nah, kalau untuk dokumennya sendiri itu kan sudah terendam banjir cukup lama ya durasinya. Bagaimana bisa dikategorikan dokumen tersebut bisa diselamatkan? Bagaimana bentuknya? Oke. Mungkin memang benar apa yang dia bilang. Di sana tidak sepenuhnya arsip atau dokumen bisa kami selamatkan. Ada juga yang arsip atau dokumen yang memang sudah rusak dan diakibatkan dari banjir tersebut. Jadi ada beberapa dokumen juga yang tersimpan baik, masih bisa kami selamatkan itu di
tempat box atau tempat penyimpanan untuk arsip. berangkas gitu Betul. ya. Jadi masih bisa kami amankan dan kami tarik keluar dari kantor tersebut untuk kemudian diserahkan kepada dinas atau pihak terkait. Oke, baik. Berarti itu kemarin lumpurnya bisa mencapai atap atau seperti apa kondisinya kemarin? Kalau dari kami sendiri yang kami lihat itu lumpur yang paling tinggi berada di atas lutut praja ya, atas lutut dari kami sebagai seorang praja. Itu mungkin yang sampai atap itu adalah air yang terbawa, air yang pertama kali dari banjir itu kan ya. Mungkin menyebabkan air yang terbawa sampai atap dan menyebabkan kerusakan plafon dari kantor-kantor yang ada. Baik. Kalau boleh tahu nih, Lutfi dan rekan-rekan kemarin berada di Kabupaten Aceh Tamiang itu berapa lama ya? Untuk durasi pengabdian di sana, kami melaksanakan pengabdian selama kurang lebih 1 bulan. Cukup lama ya? Cukup lama. 1 bulan. Dan menguras tenaga praja juga. Ya, jadi di dalam 1 bulan tersebut di jenjang waktu yang cukup panjang, apa saja tugas yang Lutfi lakukan dan rekan-rekan lainnya lakukan? Untuk kami sendiri di sana itu sudah ada target. Sebenarnya ada target yang sudah diberikan oleh Kemendagri, bagaimana kami harus bisa membersihkan dan mengoptimalkan pembersihan untuk bisa melaksanakan pelayanan publik. Seperti bagaimana 1 minggu pertama kami harus begini, 2 minggu selanjutnya kami harus begini, dan itu akan tercapai target dan sudah sesuai dengan arahan yang ada. Jadi berarti di sana itu sistemnya ada targetnya ya per minggu. Minggu di sini mungkin bagiannya segini. Itu kan berarti perkantoran ya yang dibersihkan. Betul, kompleks perkantoran di sana. Berarti dalam 1 bulan tersebut berapa banyak kantor nih yang para praja bisa bersihkan? Kalau dari Kemendagri sendiri, data yang didapat kemarin itu sekitar 56 kantor yang berhasil dibersihkan. Tapi dari tim saya sendiri yaitu Darmade Kompisulsel, kami berhasil membersihkan 6 kantor, yaitu kantor utama kami berada di Dinas Pertanahan Kabupaten Kuala Simpang. Kemudian selanjutnya kami membersihkan kantor PKK yang ada di Kuala Simpang dan membantu kompi-kompi yang lain, dharma-dharma yang lain sebagai terjun untuk perbantuan, untuk melakukan perbantuan, dan akhirnya semua mencapai targetnya masing-masing. Oke, jadi berarti dalam proses kemarin itu dibagi, ada tim-timnya ya, jadi dibagi kompi ini betul, gitu ya. Terus ketika kompi yang satu itu sudah selesai, membantu kompi yang lain yang mungkin belum selesai ya. Jadi total 56 kantor. Apakah 56 kantor tersebut sudah memenuhi target yang diberikan oleh Kemendagri sendiri, Lutfi? Dari Kemendagri sendiri, setiap kantor tersebut sudah memang memenuhi target, akan diserahkan langsung ke kepala dinas atau pihak terkait yang dari kantor tersebut. Jadi saya rasa memang sudah layak dan sudah siap untuk digunakan kembali dalam melakukan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Oke, keren banget sih ya. Kalian bisa mengerjakan sesuai target yang diberikan oleh Kemendagri kemarin. Terus nih kemarin pada saat penanganan bencana membantu membersihkan, apakah ada pihak-pihak lain yang turut membantu proses pembersihan kemarin? Mungkin bisa dijelasin, Lutfi? Yang paling kami rasakan dampak dari bantuan pihak tersebut yaitu tim damkar, dinas damkar yang ada di sana. Bagaimana cara kami membersihkan lumpur yang sudah kering, itu pastinya sangat menyusahkan bagi praja. Jadi makanya kami bekerja sama dengan pihak dinas atau damkar yang ada di sana, bagaimana untuk melunakkan lumpur tersebut ya, membasahinya, kemudian agar bisa kami keluarkan lumpur tersebut dari kantor tersebut sehingga memudahkan kami dalam melakukan pembersihan. Pasti tentunya membutuhkan air ya, suplai air agar lumpur yang mungkin sudah mengering itu bisa lunak dan dikeluarin ya. Oke, kemudian setelah nih semua sudah dibersihkan, apa sih yang Lutfi dan rekan-rekan lainnya tuh rasakan dampak nyata untuk masyarakat di sekitar wilayah perkantoran tersebut? Untuk dampak yang
kami sendiri rasakan, yaitu kami juga senang dan bangga tentunya bisa menyelesaikan target yang sudah diberikan. Kemudian dari masyarakat di sana, terutama pegawai atau ASN yang ada di sana yang bekerja di kantor atau dinas tersebut juga merasa terbantu dan ikut senang karena kami bisa membantu mereka. Bagaimana kami bisa mempersiapkan kantor tersebut untuk melaksanakan pelayanan publik secara normal ke depannya. Oke, berarti sangat masyarakat setempat pasti sangat merasa terbantu. Betul. Ya pastinya dengan kehadiran para praja IPDN kemarin. Kemudian kalau kita lihat nih di media sosial, saya sebagai yang kemarin mengamati dari jauh ya, melihat kalau di media sosial lewat di FYP, rekan-rekan praja dan kakak-kakak itu turun terjun langsung ke lapangan, banyak yang berkomentar kenapa kok bisa IPDN ini mengirimkan personil yang begitu banyak dan dalam jangka waktu yang cukup panjang ya, karena kan 1 bulan kemudian dilanjutkan lagi. Nah sebenarnya ini kan ada pembagian gelombangnya ya. Betul. Mungkin bisa nih Lutfi jelaskan ke sobat praja di luar sana yang mungkin masih ada kebingungan mengenai gelombang-gelombang yang ada pada penanganan kemarin. Oke. Untuk pembagian gelombang yang dilaksanakan sampai yang sudah dikerjakan pada hari ini, itu ada 2 gelombang, di mana saya praja muda dan kakak praja madya itu berada di gelombang pertama. Kemudian untuk gelombang kedua itu diisi oleh kakak praja utama yang sekaligus melaksanakan bakti karya praja di sana. Oke, jadi ada 2 gelombang yang sampai saat ini sudah selesai dijalankan ya. Oke, jadi kalau di gelombang pertama sendiri, boleh tahu nggak apa sih fokus utamanya atau tujuannya gelombang 1 ini diturunkan ke lapangan pada saat itu? Oke, untuk gelombang pertama fokus kami yaitu adalah bagaimana cara kami bisa memulihkan pelayanan publik yang ada di sana, bagaimana kami membersihkan dan mempersiapkan kantor tersebut agar bisa pelayanan publik bisa kembali berjalan dengan normal, terutama bagaimana bisa mendistribusikan bantuan kepada masyarakat tentunya yang terdampak dari banjir yang terjadi kemarin. Oke, artinya di gelombang pertama sendiri ini fokusnya lebih kepada kantor-kantor pemerintahan dan bagaimana bisa segera memulihkan pelayanan publik kepada masyarakat ya. Kalau untuk di gelombang 2 sendiri, apa yang menjadi fokus dan tugas utamanya? Untuk gelombang kedua, itu yang kita lihat juga ya di media sosial. Benar. Untuk kakak praja utama itu fokusnya di sekitar pemukiman warga, di mana di jalan sekitarnya, kemudian di saluran air dan membersihkan lumpur yang ada di saluran air itu menurut saya sangat berdampak ya. Bagaimana kalau misalkan ada hujan yang terjadi kan akan menaikkan atau melakukan lumpur tersebut lagi kembali lagi ke masyarakat. Kemudian ada juga sekolah dan fasilitas umum seperti tempat ibadah yang dampaknya sangat masyarakat rasakan tentunya, bagaimana bisa menjalankan aktivitas dengan normal dan memudahkan masyarakat tentunya. Baik, artinya di gelombang 1 dan di gelombang 2 sendiri ini memiliki tugasnya masing-masing yang sama-sama berat dan tetap bertujuan untuk mengabdi ke masyarakat, tentunya membantu proses pemulihan ini agar berjalan dengan cepat dan bisa kembali dengan normal. Keren sekali sih ya bisa terjun langsung mengabdi, karena ini kesempatan ini kan tidak bisa datang 2 kali. Mungkin selama 1 bulan di sana nih pasti kan ada nih cerita-cerita seru, ada cerita lucu atau mungkin hal-hal yang tidak bisa Lutfi lupakan dengan rekan-rekan lainnya. Mungkin bisa nih Lutfi ceritain sedikit spill sedikit buat sobat-sobat praja di luar sana. Yang paling kami rasakan itu adalah minggu pertama tentunya. Minggu pertama ya. Kenapa nih kalau boleh tahu? Di sana kami susah dengan adanya air dan listrik tentunya. Dan kami juga ikut merasakan apa yang masyarakat di sana rasakan, bagaimana kesusahan akibat dampak dari setelah bencana yang terjadi. Kemudian kami juga merasa lebih dekat di sana karena susah sinyal di sana. Ya, jadi kami lebih banyak interaksi langsung kepada sesama praja, kemudian kepada sesama sivitas yang ada di sana, kemudian juga bersama adik-adik yang ada di sana dan masyarakat di sekitar sana tentunya. Kemudian kami juga merasa senang lah dan sangat bangga bisa mengabdi kepada masyarakat secara langsung, terjun ke lapangan. Wah, kalau saya dengar ceritanya di minggu pertama
kesusahan air nih, berarti kan otomatis bakal susah nih buat mandi, buat pembersihan diri, atau mungkin ambil wudhu dan segala macam. Gimana para praja yang sekian banyak, 1000 sekian bisa bertahan di kondisi tersebut? Baik lagi nih Kak, kembali kepada kita, bukan praja namanya kalau nggak pintar-pintar. Pintar-pintar, Nah, oke. kalau dari praja sendiri, solusi untuk hal tersebut, yang pertama biasanya praja itu pergi ke fasilitas yang ada di sekitar kompleks perkantoran, seperti masjid, dan mereka ikut numpang mandi lah istilahnya di sana kan. Kemudian juga menggunakan fasilitas yang ada di sana. Mungkin ada juga praja yang ikut meminta bantuan lah ibaratnya, ikut menumpang mandi di tempat masyarakat yang ada di sana. Dan praja juga di sana bisa dibilang sangat dekat kepada masyarakat karena ikut juga membantu dalam pelaksanaan UMKM yang ada di sana, usaha kecil-kecilan yang ada dari masyarakat yang ada di sana. Berarti membantu UMKM, berarti artinya di sana itu pada saat penanganan kemarin sudah ada yang berjualan berarti. Betul ya? Sekali. Dari masyarakat sendiri. Betul. Dan kami juga merasakan bahwa masyarakat di sini aktif. Bagaimana setelah bencana yang begitu hebat mereka bisa pulih dengan caranya masing-masing, ya, betul, bangkit dengan ya membuat usaha kecil-kecilan ya yang ada di tenda-tenda mereka masing-masing. Saya sih paham sih, pasti rekan-rekan praja habis lelah ya, betul, seharian bekerja, itu membutuhkan amunisi tambahan ya. Meskipun sudah disediakan menza dan snack-snack dari Kemdagri, tapi tentunya juga pasti gitu kan asupan lainnya tuh. Ya pasti seru sih habis bekerja seharian terus berkesempatan untuk hampir jalan-jalan makan kan. Terus saya juga lihat nih kalau di FYP saya ya, kadang itu banyak banget anak-anak kecil itu yang ngerubunin kakak-kakak praja, terutama pada saat kayak ada pembagian snack. Betul, itu aura happy-nya kerasa sih sampai ke orang yang lihat dari jauh. Nah, itu juga termasuk dalam bagaimana mengobati rasa jenuhnya kami di sana, dan melihat senyuman adik-adik yang di sana terbantu dengan kami juga, kami bisa memberikan motivasi kepada mereka bahwa masih ada orang yang bisa membantu mereka, peduli kepada mereka. Benar. Jadi di kesempatan kemarin susah air, susah sinyal, jadinya memperbanyak interaksi secara langsung ya dengan rekan sama praja, sivitas dan masyarakat setempat. Karena kan terkadang ya kalau kita di kampus nih sudah sibuk sendiri-sendiri, sibuk dengan tugas masing-masing, mungkin berbicara ya sekedar untuk formalitas saja, tidak terlalu bisa banyak mengungkapkan perasaan satu sama lain. Nah, oke. Jadi dari cerita yang Lutfi bilang nih, kayak sangat berkesan sih pastinya pada saat pelaksanaan penanganan bencana kemarin, dan juga mungkin ada nggak sih pelajaran yang Lutfi bisa ambil dari semua nih, hikmahnya apa aja, mungkin bisa Lutfi ceritakan sedikit ke sobat praja di luar sana. Kalau dari saya sendiri, mungkin juga mewakili semua rekan-rekan praja, itu bagaimana cara kita bisa bangga terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita bisa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan kondisi apapun. Kita selalu siap melakukan pengabdian kepada masyarakat, membantu mereka, hadir di samping mereka, di sekitar mereka, bagaimana kita bisa membantu mereka untuk memulihkan dampak yang ada dari bencana tersebut kemarin. Kemudian juga kami juga merasa lebih banyak bersyukur lagi Kak, lebih banyak bersyukur bagaimana atas kekurangan yang kami rasakan atau yang kami dapatkan kemarin, bahwa hidup itu lebih banyak bersyukur supaya bisa bahagia Kak. Karena masih banyak orang yang lebih susah dari kita, dan mereka masih bisa bersyukur dan bangkit dengan apa yang mereka rasakan. Betul sekali, pastinya kejadian kemarin itu membuat kita harus lebih merasa bersyukur akan apa nikmat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita hari ini, karena masih banyak di luar sana masyarakat mungkin yang seumuran dengan kita itu banyak mengalami kesusahan tapi masih bisa tersenyum. Jadi mari kita sama-sama lebih bersyukur atas apa yang sudah kita rasakan hari ini.
Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung sesi bincang-bincang singkat kita hari ini. Sebenarnya masih banyak hal yang pengen diobrolin, tapi mengingat terbatasnya waktu, mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya. Atau saya juga bisa menjadi Oh host boleh, di kamu samping boleh di sini. Oke. Atau kita tukeran, kamu yang tanya saya. Boleh juga. Boleh juga. Mungkin di next episode, pokoknya rekan-rekan sekalian harus tetap menyaksikan, menunggu episode-episode selanjutnya, karena masih akan banyak lagi episode yang akan diterbitkan di Pinisi Talk edisi tahun ini. Nah, sebelum kita menutup perbincangan kita kali ini, tadi di awal kan kita udah slogan tapi masih agak kikuk ya, masih benar, agak kaku, canggung masih karena canggung. belum Baru jago pertama banget kali nih, juga ya kan? ya. Jadi mungkin setelah ini kita langsung tutup dengan slogan, tapi harus Dan lebih semangat, semangat Kak. dan lebih Nah, kompak lagi ya. betul. Oke. Kita coba ya. Atau mau latihan dulu? Boleh deh Kak, kita Latihan latihan dulu ya. satu Ingat kali. ya. Nah, Kalau misalnya aku bilang Pinisi Talk, jawabnya Pojok Harmoni dan Inspirasi Praja IPDN. Oke, yang ini serius ya. Harus semangat ya. oke Kak. Pinisi Talk, Pojok Harmoni dan Inspirasi Praja IPDN.